Assalamualaikum Bu Jodis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afkar, Iya. semoga semuanya sehat semua yang ada di sini juga. Iya. Senang sekali hari ini Buya, seperti Iya. biasa. Soalnya tambah hari saya tambah agak paham apa yang saya jadi. Saya nggak berani bilang jadi paham. Agak paham. Iya. Iya. Jadi banyak sekali terjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang dalam hati yang saya tidak ungkapkan karena saya sempat saya sampaikan sama Buya, saya dulu belajar sangat syariat banget. Jadi saya dulu benar-benar beragama itu, mencari Tuhan itu based on fear. Saya ingin ketemu Tuhan karena saya ingin banyak pahala gitu loh Buya. Jadi sekarang saya mempunyai, sesudah saya belajar ini, saya lebih confidence aja itu Buya. Jadi apa yang kita lakukan itu ya bukan itu, memang kasih sayang Allah memang tidak bisa kita describe, tapi memang hanya kita bisa rasakan gitu. Itu hanya masalah rasa. Dan mengenai masalah ilmu, ini betul akhirnya saya menemukan yang artinya mungkin benar apa enggak ya, saya pengen menurut Buya seperti apa. Ini yang dibilang dualitas ya Bu ya, jadi tidak ada benar, tidak ada salah gitu. Jadi itu juga yang membuat kita confidence, apalagi saya tuh hidup saya tuh setengah di sini, setengah di Indonesia, jadi dua budaya gitu ya Bu ya. Jadi saya di sini lihat, masa iya sih hanya orang Indonesia aja yang masuk surga gitu. Di sini banyak sekali orang baik, di sini banyak sekali orang yang setelah saya lihat banyak sekali yang sama yang seperti Buya sampaikan itu gitu. Jadi terima kasih banyak, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sekarang lebih confidence, hanya masalah yang dualitas ini, pemikiran saya seperti itu, apakah itu benar adanya, Buddha tolong diluruskan bila saya salah. Terima kasih Buya, terima kasih Mas Afkar, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat benar sekali. Jadi nilai-nilai kebaikan itu, norma-norma yang berlaku, ada norma sosial, norma agama, norma hukum. Itu kan kadang-kadang di satu komunitas kan tidak dipatuhinya. Norma etika, norma estetika, norma moral, norma hukum, semuanya harus kita ini. Ya salah mah enggak, cuma kan enggak pantas gitu. Itu kadang-kadang menyepelekan gitu. Norma ininya kemana? Ya menurut agama ya dibenarkan. Itulah persoalannya. Jadi apa artinya bahwa Tuhan tidak buta kok. Jadi beginilah, sebaiknya kalau kita bicara agama, jangan dengan tolok ukur dengan surga dan neraka. Agama ini masuk surga, serahkan surga dan neraka kepada Tuhan sepenuhnya, karena itu masuk dalam wilayah hak prerogatif Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan Tuhan akan menyerahkan surga kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Allah menghukum siapapun yang dikehendakinya. Jadi kita jangan berlagak seperti Tuhan. Ini neraka, ini surga, ini nggak boleh masuk. Semuanya punya nenek moyangmu. Iya, Allah tidak buta. Allah akan melihat siapa yang baik, siapa yang tidak di antara kita kok. Nah, dengan bahasa ilmuwan, ketika kita melakukan apresiasi terhadap kebaikan orang lain, juga tidak akan pernah sama. Ada orang bagi-bagi duit. Saya menyanyi, ya Allah hebat banget. Padahal dia itu gajinya berapa. Dia bagi-bagi uang sama fakir miskin. Saya sangat hormat. Tapi ada orang yang melihat di sudut pandang yang lain. Lah itu kan lagi mencalonkan jadi kuwu. Itu kan bagi itu kan untuk calon, karena dia calon kuwu. Dia tidak menghargainya karena menilai dia itu bagi duit untuk mencari suara. Lah, tahunya dari mana? Jadi ada orang yang bekerja rajin siang malam bekerja, langsung keputusan dia itu hubud dunia, orang serakah.
Nanti dulu, ini orang tiap malam sholat saja, puasa terus tiap hari, wah hebat ibadah. Ntar dulu, jangan terburu-buru. Ini orang tiap hari puasa, baca Quran, itu karena kenapa? Karena cintanya ditolak. Akhirnya dukun bertindak. Lah iya kan, yang ini orang kerja siang malam nggak tahu waktu, berangkat jam 6 pagi pulang jam 12 malam, serakah. Ntar dulu, jangan lu bilang serakah. Dalam proses kita tidak boleh dulu menilai. Nanti setelah final baru konklusi itu kita ambil. Kapan kita bisa menilai orang itu? Setelah jadi uang dan setelah uangnya di kantong. Kalau ternyata dipakai buat foya-foya, itulah namanya hubud dunya. Itu orang serakah. Tapi setelah uangnya di kantong, dia guna untuk kebaikan-kebaikan, ya tidak dong. Oke? Silakan Anda bekerja keras. Setelah jadi uang di kantong, untuk apa uang Anda? Ternyata Anda biaya keponakan-keponakan yang cerdas-cerdas untuk kuliah. Istri Anda bahagiakan. Tetangga miskin dibagi. Ya itu semuanya mencari ibadah. Ya semacam itu kan, menjadi aneh bagaimana orang menilai. Nah jadi menurut saya berbeda. Saya tidak pernah mengatakan agama itu sama. Nanti diserang lagi, dibully lagi nih. Kayak saudara Ulil Absor itu, dihalalkan darahnya lagi. Saya tidak mengatakan agama sama. Agama tidak sama. Tetapi masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Apakah harus orang yang ahli ibadah wajib masuk surga? Enggak juga. Apakah seorang pelacur itu harus masuk neraka? Enggak juga. Terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuninya. Karena Allah Maha tahu. Di Indramayu seorang perempuan melacur demi kehidupan, menghidupkan anak-anaknya. Berbeda dengan melacur di Berlin, mereka mencari kemewahan, Bu. Iya kan? Kalau di sini kan mencari kehidupan untuk biaya anak-anaknya makan. Itu kan survive bagi dia dan dia punya hak untuk hidup. Saya mau nanya, adakah perempuan yang bercita-cita ingin jadi pelacur? Nggak mungkin ada dong. Iya kan? Jadi apa yang mereka lakukan dalam keterpaksaan. Allah tahu nggak? Ya tahu, masa Allah nggak tahu? Artinya begitu mudahnya Allah akan memaafkan mereka. Daripada yang kita bangga sombongnya bukan main seperti orang yang paling benar sendiri. Orang dianggapnya masuk neraka semuanya, aku yang paling berhak masuk surga. Memang surga nenek moyangmu ini. Jadi saya kira seperti itu. Saya tidak. Nah selanjutnya ketika saya yakin bahwa agama Islam agama yang benar. Kemudian saya cintai, saya amalkan, saya timang, saya rawat. Selesai. Tidak usah saya menjelek-jelekan agama orang lain. Apa harus menunjukkan cintaku pada agamaku, harus menjelekkan agama orang lain? Oh tidak. Pak Afkar punya istri. Istrinya cantik, kau cintai, kau rawat, kau timang. Ya kan? Kau bahagiakan, silakan. Sebatas itu Anda dibenarkan, tapi jangan menjelek-jelekan istri saya dong. Beragama juga begitu, gimana sih? Apakah Anda menunjukkan kepada istrimu bahwa engkau mencintainya dengan cara engkau menjelek-jelekan istri orang lain? Ya enggak usah begitulah. Ya silakan sanjunglah istrimu, tapi jangan menjelek-jelekan istri orang lain. Silakan Anda menyanjung agamamu, tapi jangan menjelek-jelekan agama orang lain. Kayak kurang kerjaan kamu mah. Oke, gitu aja. Terima kasih.